Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zaki Alfuad Bibarok, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 68 Kabupaten Kediri. Di sini sampai pada koneksi antar materi modul 3.2. Pada modul 3.2 ini mempelajari tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Pemimpin dalam mengelola sumber daya memiliki peran-peran aktif untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran dan keberlangsungan sekolah, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, dan menjadi motivator untuk memajukan dan memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah. Dalam hal ini, pemimpin pembelajaran di kelas itu harus bisa mengidentifikasi aset-aset yang terdapat di sekitar kelas untuk memaksimalkan pembelajaran sehingga murid-murid merasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam mengelola sumber daya terdapat 7 aset utama atau 7 kekuatan yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, kemudian yang ketiga adalah modal politik, kemudian yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, dan keenam modal lingkungan atau alam, yang terakhir yang ketujuh modal finansial. Contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Di sini, pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran yang berkualitas. Melalui diskusi atau kolaborasi dengan komunitas sekolah, bukan hanya pemetaan sumber daya saja yang terbentuk, namun ide atau gagasan baru yang muncul dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, serta aman. Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, pada saat materi mewujudkan kelas impian atau kelas yang menyenangkan, maka di situ guru memiliki peran bagaimana mengelola aset-aset atau kekuatan yang ada untuk mewujudkan kelas impian tersebut. Nah, misalnya pada modal manusia, di sini kan ada murid, ada juga murid di kelas yang lain, juga guru yang mengampu di kelas yang lain, sehingga ketika kita ada di modal sosial, yaitu bagaimana murid tersebut berdiskusi, berkolaborasi baik di dalam kelas maupun dengan murid yang ada di kelas yang lain untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan tersebut. Begitu juga dengan modal politik untuk berkunjung ke kelas yang lain dalam hal mencari inspirasi atau diskusi dengan murid di kelas yang lain tersebut, maka perlu adanya komunikasi dengan guru yang mengampu di kelas yang lain tersebut. Kemudian modal agama dan budaya. Bisa jadi di dalam kelas itu ada beberapa anak yang berbeda agama. Nah, bagaimana menciptakan suasana toleransi yang mewujudkan kebersamaan dalam pembelajaran sehingga terwujud kelas impian yang menyenangkan. Termasuk budaya. Nah, bagaimana budaya yang bekerja sama atau bergotong royong bisa terwujud di kelas tersebut. Kemudian modal fisik. Nah, tentu saja kelas impian sudah terdapat kelas dengan berbagai
perabotan yang ada di dalamnya. Namun tidak menutup kemungkinan dengan adanya komunitas wali murid atau paguyuban wali murid, ini akan menambah keindahan atau kenyamanan dalam hal fisik di dalam kelas tersebut. Kemudian ada modal lingkungan atau alam. Bisa jadi di depan kelas itu ada taman yang membuat suasana kesejukan ketika anak-anak berada di dalam kelas maupun ketika anak-anak istirahat dan berada di luar kelas. Kemudian yang terakhir yaitu modal finansial. Nah, di sini bisa dengan mewujudkan impian kelas impian itu dengan iuran kas atau iuran paguyuban ya, dari paguyuban wali murid, atau bisa juga dari dana komite maupun dana BOS sebagai biaya operasional sekolah. Nah, saya kira demikian contoh dari bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas itu dapat mewujudkan proses pembelajaran murid yang lebih berkualitas dengan kelas impian yang menyenangkan tersebut. Nah, pada tahap ini bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya. Pada koneksi materi pada modul 3.2 ini yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, di sini saya mencoba menuliskan ulang yaitu apa yang dipelajari di modul 1 dan 2 pada beberapa pertemuan yang lalu. Pada modul 1 kita belajar refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, yang mana bahwa kita sebagai guru memiliki tugas untuk menuntun murid-murid kita agar belajar dengan menyenangkan sehingga mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan atau well-being. Karena setiap murid kita itu terlahir dengan memiliki kodratnya masing-masing. Kemudian di modul 1 juga kita belajar memahami bagaimana nilai dan peran guru penggerak. Yang mana di sini kita mencoba menerapkan bagaimana kita berperan sebagai manajer. Nah, di modul 1 juga kita belajar menelaah visi guru penggerak. Nah, di sini utamanya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir di modul 1 kita belajar menerapkan budaya positif di sekolah. Salah satunya dengan membuat kesepakatan kelas, juga kesepakatan sekolah, atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian di modul 2 kita belajar memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena dalam satu kelas murid-murid kita memiliki gaya belajar yang bervariasi atau heterogen. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik juga. Nah, di sini bagaimana kita belajar menerapkan diferensiasi konten, juga diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk, sehingga semua kebutuhan belajar murid dengan gaya belajar yang heterogen dapat terpenuhi. Begitu juga dengan pembelajaran sosial emosional, dan juga di sini di modul 2 kita juga mau belajar bagaimana menerapkan coaching untuk supervisi akademik.
Jadi belajar berkolaborasi dengan metode coaching, dengan alur tirta, dengan rekan sejawat, maupun kita menerapkan coaching kepada murid-murid kita. Nah, pada modul 3 kita belajar sebagai pemimpin pembelajaran di kelas bagaimana mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Kemudian di modul 3.2 ini bagaimana pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, dari modul 1, 2 hingga 3 ini ketika kita kita sudah mengidentifikasi seluruh aset ataupun kekuatan yang ada di sekitar kita, di sekitar kelas kita mampu mengelola. Dalam modul ini ada 7 aset yang sudah saya sebutkan di slide yang di depan, yaitu 7 aset tersebut: aset manusia, modal manusia, modal politik, modal sosial, modal agama dan budaya, lingkungan dan alam, kemudian ada modal finansial. Nah, dari kekuatan-kekuatan atau aset-aset yang ada ini, kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, kita harus mampu menerapkan dan mewujudkan kelas impian yang menyenangkan, yang memenuhi kebutuhan semua murid. Nah, bagaimana kita memanfaatkan semua aset tersebut itu dalam pembelajaran kita di kelas. Sebagai contoh, misalnya ada kegiatan study tour. Nah, di sini bagaimana mengelola study tour yang baik, yaitu misalnya ada siswa yang ternyata belum memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya study tour. Nah, di sini kita harus bisa mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, kita berkomunikasi dengan orang tua supaya kita bisa menerapkan kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat dan mewujudkan kesejahteraan atau kenyamanan dalam belajar murid-murid kita. Di contoh yang lain, bagaimana kita mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kita harus mampu mengidentifikasi aset-aset yang ada. Misalnya kita berkolaborasi dengan guru di kelas yang lain dan juga dengan murid yang ada di kelas yang lain. Tentu saja ini merupakan aset manusia, juga ada aset fisik, ada kelas yang lain, ada juga aset atau kekuatan politik, kebijakan di guru yang mengajar di kelas yang lain tersebut, sehingga kita dapat bekerja sama dengan kelas yang lain dan juga guru yang mengajar di kelas yang lain tersebut agar bisa berdiskusi bagaimana mewujudkan kelas impian. Saya kira itu sebagai akhir dari bagaimana kita bisa menerapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang ada di kelas dalam mengelola sumber daya atau aset atau modal atau kekuatan yang ada di sekitar kelas kita. Intinya adalah mewujudkan kenyamanan dalam belajar di kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid kita. Pada kegiatan pendidikan guru penggerak ini saya belajar banyak hal. Ketika sampai pada modul 3.2 ini, saya lebih yakin lagi dan jujur sebelumnya saya tidak pernah terfikirkan bahwa bagaimana mengelola aset atau kekuatan yang ada di sekitar kita untuk
mendukung atau menunjang atau mewujudkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Karena selama ini saya fokus pada materi yang akan saya ajarkan pada murid-murid saya tuangkan dalam skenario rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian saya mengajar di kelas dan saya melakukan evaluasi, kemudian mengajar lagi, begitu seterusnya. Nah, di modul 3.2 ini yaitu kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas bagaimana mampu mengelola sumber daya. Nah, ketika kita sudah belajar di modul ini, kita belajar juga membuat keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini pemikiran saya bahwa apapun yang kita lakukan ataupun yang kita putuskan pada dasarnya adalah harus berbasis nilai-nilai kebajikan dan mengutamakan bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid yang menyenangkan dan juga aman sehingga terwujud kesejahteraan. Nah, alhamdulillah pada kegiatan sampai pada modul 3.2 ini saya berusaha mengkoneksikan materi mulai dari modul 1.1 hingga modul 3.2 ini dan bagaimana saya akan menerapkan ketika nanti saya berada di kelas sebagai pemimpin pembelajaran di kelas maupun di dalam komunitas di sekolah, juga kepada rekan sejawat yang ada di sekolah.